Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke guys, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu cerita dongeng. Tapi sebelum itu, dongeng sudah menjadi bacaan atau cerita yang sering kita dengar saat beranjak dewasa. Tak hanya cerita hayalan, dongeng juga memiliki makna atau pesan tersirat untuk para pembacanya. Yang dimana kebanyakan dari pembacanya itu adalah anak-anak. Namun sebenarnya apa sih pengertian dari dongeng ini? Oke, tanpa perlu basa-basi, langsung saja ke pembahasannya. Oke guys, pengertian dari dongeng. Berdasarkan KBBI, dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian di zaman dahulu yang aneh-aneh. Bisa disimpulkan bahwa dongeng merupakan cerita rakyat yang fiktif atau hayalan dengan tema yang imajinatif dan sering tidak masuk akal. Cerita dongeng dapat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat pada sesuatu yang bersifat supranatural dan diimplementasikan di kehidupan manusia sehari-hari. Biasanya, dongeng melibatkan kejadian luar biasa yang membuat pembaca ikut merasakan suasana yang terjadi dalam cerita. Kebanyakan cerita dongeng, baik itu tulisan maupun lisan, tidak dapat dikenali siapa pengarangnya. Hal ini dikarenakan banyak dongeng yang merupakan cerita turun-temurun dari nenek moyang. Maka dari itu, dongeng digolongkan sebagai sastra lama yang sudah ada dari zaman dahulu. Cerita dongeng memang berkesan sebagai kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Padahal dongeng hanyalah fiksi yang imajinatif. Walaupun termasuk cerita hayalan, dongeng tetap menjadi hiburan yang menyenangkan dan membuat banyak dampak positif bagi anak-anak karena banyak memuat pesan moral. Fungsi dan manfaat cerita dongeng. Fungsi utama dari dongeng adalah sebagai sarana hiburan bagi para pendengar dan pembacanya. Namun, dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan yang diyakini oleh masyarakat pada saat itu. Cerita dongeng kerap melukiskan sebuah sindiran atau kebenaran yang berisi pelajaran moral. Biasanya ada dua tokoh dongeng yang menjadi fokus utama, yaitu tokoh baik dan jujur yang akan mendapatkan imbalan yang menyenangkan, dan tokoh jahat yang akan mendapat hukuman. Pasti kamu masih ingat cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya, unsur-unsur dongeng. Yang pertama itu tema atau gagasan dari cerita dongeng. Yang kedua, latar, keterangan suasana, waktu, dan ruang terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga, alur, peristiwa yang terjadi pada dongeng. Yang keempat, tokoh, pelaku yang ada pada dongeng. Yang kelima, penokohan, penampilan dan watak dari tiap tokoh yang ada dalam cerita.
Yang terakhir, amanat, pesan moral yang ingin disampaikan pada pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya, jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng terbagi menjadi fabel, legenda, mite atau mitos, sage, parabel, jenaka, dan dongeng biasa. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis dari dongeng tersebut. Yang pertama itu fabel. Fabel adalah cerita dongeng yang tokoh utamanya itu adalah para hewan, tetapi memiliki watak dan perilaku seperti manusia. Fabel sering ditemukan pada kisah dongeng antara hewan, misalnya di hutan atau di tempat-tempat lainnya. Contoh fabel yaitu si kancil, burung gagak, 5 menit kemudian. kancil dan buaya, semut dan belalang, dan persahabatan kelinci dan monyet. Yang kedua itu legenda. Legenda merupakan cerita rakyat yang ada di kehidupan masyarakat dan berhubungan tentang suatu peristiwa. Peristiwa dalam cerita rakyat tersebut bisa melahirkan suatu asal-usul suatu tempat, suatu nama daerah, atau hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lingkungan sekitar. Contohnya adalah Tangkuban Perahu, legenda Danau Toba, Batu Menangis, dan Candi Prambanan. Yang ketiga itu mite atau mitos. Mite atau mitos adalah jenis dongeng yang berhubungan dengan kepercayaan masyarakat terhadap hal yang tidak masuk akal. Biasanya ceritanya akan berhubungan dengan makhluk halus, dewa-dewa, atau hal gaib lainnya. Contoh dari mitos ini yaitu Nyi Roro Kidul, Laweyan, dan Joko Tarub. Keempat itu sage. Sage adalah dongeng yang ceritanya mengisahkan tentang sejarah dari tokoh tertentu yang memiliki kebaikan, keberanian, kesaktian, dan kepahlawanan. Sage mengandung unsur sejarah yang telah bercampur dengan cerita fantasi rakyat. Contoh sage yaitu Panji Laras, Calon Arang, Si Pitung, dan Lutung Kasarung. Yang kelima itu parabel. Parabel adalah cerita yang mengandung nilai-nilai pendidikan, baik itu pendidikan agama, moral, atau pendidikan secara umum yang disampaikan secara tersirat. Contoh parabel itu Sepasang Selau Putih, Damar Bulan, dan Hikayat Bayan Budiman. Yang keenam itu adalah jenaka. Jenaka atau lelucon adalah cerita lucu yang diperankan oleh tokoh-tokohnya. Contoh jenaka yaitu Sikabayan, Pan Balang Tamak, dan Singarewa. Yang terakhir yaitu adalah dongeng biasa. Selain jenis-jenis di atas, ada juga dongeng biasanya yang umum diceritakan. Dongeng ini memuat cerita suka, duka, dan impian seseorang. Contoh dongengnya itu Bawang Putih dan Bawang Merah, Cinderella, dan Ande-Ande Lumut. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang cerita dongeng. Apabila ada kesalahan kata atau penyebutan nama, mohon dimaafkan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.